Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mengulas kaji sedikit tentang Nabi Allah atau Rasulullah Nuh alaihi salam. Nabi yang urutan ketiga dari 25 nabi yang selama ini kita ketahui nama-nama mereka. Nabi Nuh alaihi salam ini, Bapak dan Ibu, adalah nabi yang pertama dari urutan ulul azmi. Ulul azmi minar rusul, yaitu para rasul atau para nabi yang mendapatkan ujian yang lebih besar dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Ulul azmi itu adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut pendapat mayoritas ulama. Namun di samping itu ada juga pendapat bahwa semua rasul itu adalah ulul azmi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Adam itu, Bapak dan Ibu, itulah disebut dengan nenek moyang kita, al-abul awal, ayah yang pertama, itulah Nabi Adam. Nabi Nuh ini disebut dengan al-ab ats-tsani, ayah yang kedua. Jadi ada penyebutan ayah yang pertama, ada penyebutan ayah yang kedua. Kenapa ada istilah ini? Nabi Adam disebut dengan al-abul awal, ayah yang pertama, karena Nabi Adam lah manusia yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diciptakan darinya
istrinya Siti Hawa. Dari keduanya menikah, lahirlah anak-anak. Ada yang berpendapat anak Nabi Adam 40. Sekali lahir 2, laki-laki perempuan, berarti 20 kali melahirkan. Ada pula berpendapat bahwa anak Nabi Adam sampai 80, berarti 40 kali melahirkan. Jadi semua manusia ini berasal dari Nabi Adam alaihis salam. Jadi kita tidak dari monyet, Pak. Kita dari Nabi Adam alaihis salam. Kemudian kenapa Nabi Nuh alaihis salam disebut dengan Al-Abus Sani, ayah yang kedua? Karena di zaman Nabi Nuh alaihis salam terjadi banjir yang besar. Banjir yang besar sehingga banyak yang meninggal dunia atau banyak yang mati lah, kecuali orang-orang yang ikut dengan Nabi Nuh alaihissalam, dan keturunan setelah itu datang dari jalur Nabi Nuh alaihissalam, maka disebutlah dia Al-Ab Ats-Tsani. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya nukilkan dari buku yang saya bawa ini. Judul bukunya adalah Da'watur Rusul, Al-Juz'ul Awal, juz yang pertama. Berarti ada juz keduanya ini. Yang menulis Dr. Bakar Zaki Ibrahim Aud. Waktu saya masih kuliah dulu di Al-Azhar, beliau ini pernah menjadi dekan kuliah Usuluddin. Dalam kitab ini beliau mengatakan, sebagian ulama berpandangan bahwa asal dari wasniyah penyembahan berhala kembali kepada umat Nabi Nuh. Ini kata beliau. Wasniyah itu dalam bahasa Arab, Bapak dan Ibu, pengistilahan dalam keyakinan dalam menyembah berhala. Kata beliau, kata Profesor Dr. Bakar Zaki Ibrahim Aud, sebagian ulama berpandangan bahwa asal dari wasniyah penyembahan berhala kembali kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Berarti sebelum umat Nabi Nuh belum ada. Adapun kisah Qabil dan Habil, di mana kurbannya Qabil itu bentuk bisa dikatakan kesyirikan. Tapi bentuk ada orang yang menyembah berhala itu balik kepada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu istilahnya Bapak dan Ibu, wasniyah. Keyakinan menyembah berhala itu al-wasniyah. Berhalanya itu biasanya disebut dengan al-authan. Jadi asal mula ada pembuatan berhala itu dijatuhkan kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Mereka hidup dengan orang-orang soleh. Ini asal mulanya. Kaum Nabi Nuh ini hidup dengan orang-orang soleh, dan orang-orang soleh itu wafat. Nah, satu persatu orang-orang soleh itu meninggal dunia. Lalu mereka menggambar orang-orang soleh itu sampai akhirnya mereka membuat patung-patung kenangan. Nah, jadi karena ada orang-orang soleh di sekitar mereka, satu persatu meninggal dunia, maka mereka buatlah kenang-kenangan supaya jangan lupa ini sama orang-orang soleh ini. Pertama dibuat dalam bentuk gambar, sampai akhirnya berubah menjadi bentuk patung. Mereka pahat patung itu, dan akhirnya mereka pun memuliakan, menyucikan patung-patung itu. Nah, jadi awalnya itu Bapak dan Ibu,
mereka hidup dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini orang-orang yang mereka muliakan, yang mereka kagumi. Meninggal dunia, asal meninggal dunia mereka gambar. Ternyata terjadi perubahan dari hanya sekedar menggambar untuk mengenang yang meninggal dunia ini, akhirnya dibuat. Kalau gambar ini kan bisa rusak, habis. Dibuatlah patung mereka. Ternyata dari hanya untuk kenang-kenangan menjadi sembahan. Wah, ini adalah orang-orang mulia, pantas untuk disembah. Nah, inilah terjadi penyembahan berhala pertama kali di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalam Al-Qur'an, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nanti bisa kita lihat di Quran surah Nuh ayat 23. Al-Quran surah Nuh ayat 23 itu ada 5 orang yang dibuat patungnya dan dipuja itu. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghutsa wa la ya'uqa wa la nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Itulah 5 nama orang soleh yang mereka jadikan patung itu. Dan akhirnya dari hanya untuk mengenang menjadi sembahan orang-orang yang di bangsa Yahudi. Jadi banyaknya berhala itu, kita kan dulu belajar sejarah Islam, Pak, bahwasanya Ka'bah itu kan dikelilingi oleh berhala-berhala. Kalau kita baca sejarahnya, yang orang yang pertama kali membawa berhala atau ajaran berhala itu ke Arab itu adalah Abdul Luhai Al-Khuzai. Dulu orang Arab itu agamanya murni itu, Islam. Nabi Ibrahim membawanya. Tapi Abdul Luhai Al-Khuzai lah merubah itu. Tapi ternyata sebelum Abdul Luhai ini, jauh sebelumnya udah ada penyembahan berhala. Itulah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nama-namanya ada diabadikan dalam Al-Quran. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, itulah nama-nama berhala itu. Dan kita sekarang ini dapat gambaran, Bapak dan Ibu, bagaimana tantangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu. Nabi Nuh diutus Allah di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala. Sama dengan Nabi Ibrahim, diutus di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala. Bahkan pamannya Azar yang membuat berhala itu. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Isa dikejar-kejar, mau dibunuh. Nabi Muhammad, berhalanya banyak, Lata, Uzza. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi memang disitulah kenapa kita sampai sekarang ini yakin satu-satunya agama yang tidak menyembah benda kita. Contohlah Bapak dan Ibu, saya yakin di rumah Bapak dan Ibu ada tulisan Allah di sana. Dan saya yakin 100% Bapak dan Ibu tak pernah berdiri di depan tulisan Allah dan meminta di situ. Ya Pak? Nah, tapi kalau agama yang lain ada meminta di depan patung itu. Ada yang mengkritik. Kalian bilang kalian tidak pernah menyembah benda. Buktinya kalian haji itu menyembah Ka'bah, batu. Maka kita akan menjawabnya bahwa kita tak pernah menyembah Ka'bah.
Yang kita sembah adalah Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah itu. Adapun Ka'bah itu dalam Islam hanya semata-mata untuk menyatukan arah kiblat umat Islam di dunia. Jadi siapapun dia Islam, dimanapun dia berada, ada yang menyatukan kita satu arah, yaitu Ka'bah. Tapi kalau yang lain, ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari. Jadi mereka menyembah benda. Mereka tidak bisa meyakini sesuatu kalau tidak mereka lihat, tidak ada bendanya. Tapi kita Islam yakin kita Allah itu ada, tapi kita tidak mengatakan Allah itu benda. Di atas ini banyak Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ini dibuat di sini bukan untuk disembah, tapi untuk ketika nengok kita di atas teringat kita Allah. Tengok sikit Muhammad, Allah Muhammad. Jadi sekeliling masuk kita masjid ini kita lihat adalah Allah dan tulisan Allah dan tulisan Muhammad. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkanlah bagaimana ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun manusia dengan akal mereka saat itu meyakini atau menyembah berhala. Itulah. Kita ini kan hidup di zaman modern. Jadi akal mereka dengan, tapi pola hidup mereka dulu beda sama kita. Kita ini kan modern, banyak teknologi yang kita saksikan, kehidupan kita pun gak seperti dulu. Dulu ya kendaraannya unta, kuda, makanannya ya sayur-sayuran langsung, buah-buahan, kita kan tidak. Tapi dengan akal mereka saat itu, mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala itu adalah Tuhan mereka. Disitulah itulah kebodohan itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita ingin melihat tentang kerisalahan atau kenabian Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini mungkin hari ini kita nggak selesai Bapak dan Ibu membicarakan Nabi Nuh. Ini masih pengantar saja. Ada 5 ayat dalam Al-Quran, atau 5 ayat atau lebih itu. Di situ Allah menegaskan bahwasanya Nabi Nuh itu adalah Rasul. Nabi Nuh adalah Rasul. Kayak kemarin kita membahas Nabi Idris alaihissalam, kita munculkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Idris itu adalah Nabi. Nah, yang pertama kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuha ila qaumih faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Allah yang mengutus, berarti Nabi Nuh utusan. Utusan itu bahasa Arabnya Rasul. Jadi Nabi Nuh alaihi salam diutus Allah kepada kaumnya. Faqala, dan Nabi Nuh alaihi salam berkata. Jadi Bapak dan Ibu kita bayangkan sajalah di zaman Nabi Nuh alaihi salam, di mana kaumnya menyembah berhala, Nabi Nuh diutus Allah sebagai Rasul ke kaum itu. Dan dakwah Nabi Ibrahim itu apa kepada mereka? Nabi Ibrahim mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini dakwah Nabi Ibrahim. Sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi dari awal sampai terakhir Nabi Muhammad, dakwah mereka sama, la ilaha illallah, Tuhan itu satu. Meskipun antara Nabi ini membawa syariat yang berbeda, tapi dakwah imannya satu. Dakwah imannya sama, beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, beriman dengan para rasul. Itu disebutkan.
Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah saja, tidak ada Tuhan selainnya. Maksudnya adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam mereka menyembah selain Allah, dan berhala-berhala yang 5 tadi itulah yang mereka sembah. Dan itu sudah mendarah daging, Bapak dan Ibu. Bayangkanlah di kaumnya itu sudah mendarah daging menyembah berhala-berhala itu. Disitulah datang Nabi untuk mengajak kepada kebenaran. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di zaman sekarang kan ada orang-orang yang berdakwah mengajak orang lain sholat ke masjid. Itu ada. Saya kalau punya kawan, kalau mendengar cerita mereka untuk mengajak ke masjid aja, ada yang mengejar mereka pakai parang, Bapak dan Ibu. Ya, ada yang mengejar mereka pakai parang. Jadi gimanalah kalian menghadapi orang-orang seperti itu? Ada kawan saya 3 orang masuk jamaah. Kami selalu mengingat dakwah Rasul, katanya. Bayangkan Bapak dan Ibu, mengajak ke masjid kena parang. Bagaimanalah nabi-nabi dulu yang mengajak orang merubah keyakinannya, bukan parang aja, mau dibunuh, mau dibunuh. Bahkan orang Yahudi banyak membunuh para nabi. Wa yaqtulunan nabiyyin bighairi haq, mereka membunuh para nabi. Itu orang Yahudi, banyak diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam menghadapi orang-orang yang keyakinannya sudah mendarah daging bahwasanya 5 itu Tuhan, itu yang disembah. Tiba-tiba datang Nabi Nuh alaihissalam. Apakah mereka terima dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Ada yang terima sedikit, bahkan anaknya sama istrinya pun tak ikut dengan Nabi Nuh. Yang kedua, dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari surah Al-A'raf ini, sama ini dakwah Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad. Apa yang diingatkan Nabi Nuh di sini kaumnya? 2. Pertama, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, beriman dengan hari akhir. Kalau kita buka hadis banyak kali, beriman kepada Allah diiringkan dengan beriman dengan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baiklah atau diam. Dan Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah dengan kaumnya mengingatkan kaumnya dengan 2 hal itu juga. Sembahlah hanya Allah, dan yang kedua ada hari akhir. Itulah dia, inni akhafu alaikum azab yaumin azim, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Maksudnya adalah hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya yang kaumnya menyembah berhala. Ayat yang kedua menunjukkan kerasulan Nabi Nuh alaihissalam. Surah Hud ayat 25. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Sama juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada kaumnya, aku Rasulullah. Jadi apa yang dihadapi para nabi itu hampir sama. Makanya kata Rasulullah, asaddul bala'i al-anbiya, manusia yang paling besar ujiannya dalam hidup ini adalah para nabi. Jadi para nabi, bayangkan Bapak dan Ibu lah. Ada pernah orang cerita sama saya, Ustaz, saya sudah berdakwah Ustaz, ada bapak-bapak di kampung kami, saya sudah berdakwah Ustaz, tapi nampaknya bapak-bapak ini memang keras kepala juga Ustaz. Udah capek saya dakwahi, tak mau juga ke masjid Ustaz. Saya bilang, bapak, tugas bapak kan menyampaikan. Yang dapat hidayah itu urusan Allah. Kita lihat Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, pulang bagaimana? Berdarah-darah Nabi Muhammad.
Diterima bangsa Taif? Tidak. Tapi Nabi Muhammad berharap suatu saat nanti akan ada orang yang Islam dari bangsa Taif, itu terwujud. Kita mendakwahi orang lain Bapak dan Ibu, jangan di situ kita berdakwah, di situ kita pengen dia nerima dakwah kita. Dakwah kita itu bisa jadi pada saat kita dakwahi dia, dia nolak karena besar hatinya, sombongnya. Tapi bisa jadi dakwah kita itu bermanfaat nanti ketika dia mikirkan. Cuma dia gengsi nerima dakwah kita. Ditunggunya sebulan 2 bulan. Oh, aku sadar bukan karenamu, aku sadar ini karena renungan sendiri gitu. Bahkan ada orang menerima dakwah kita setelah kita mati. Nah, jadi tugas kita cuma berdakwah. Kemudian ayat yang ketiga, surah Al-Mu'minun ayat 23. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, jadi kalimat tattaqun, kita mendengar la'allakum tattaqun di ujung ayat puasa. Dan ternyata kata-kata takwa itu juga memang sudah populer di dakwah-dakwah Nabi sebelumnya. Sehingga ketika misalnya uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang bertakwa, itu jangan kita merasa muttaqin itu cuma umat Nabi Muhammad. Orang-orang yang dulu yang bertakwa pun disebut dengan al-muttaqun. Nah. Yang keempat, surah Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Al-Ankabut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Makanya ada orang yang berpendapat Nabi Nuh umurnya 150 tahun. Itu 1000 kurang 50 berapa itu Pak? Nah, 950 lah. Kalau bahasa Quran begitu. Memang kalau saya lihat Bapak dan Ibu, di situ sedikit unik. Ada bahasa Quran dan hadis. Misalnya bahasa Quran 950, 1000 kurang 50. Sama dengan Asmaul Husna. Allah mengatakan, Rasul mengatakan mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1, 99. Nah, jadi inilah pendapat kenapa orang mengatakan 950. Tapi beliau Profesor Dr. Bakar dalam kitab ini mengatakan 950 itu usia Nabi Nuh dari diutus sebagai Nabi sampai terjadi banjir itu. Belum masuk hitungan sebelum jadi Rasul dan sesudah kejadian banjir itu. Karena kalau kita ambil pendapat bahwasanya setiap Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40, udah 990. Setelah tufan itu tidak ada keterangan berapa tahun lagi Nabi Nuh. Setelah banjir berapa tahun lagi Nabi Nuh itu ini hidup. Artinya hidup Nabi Nuh ini sampai ribuan tahun. 1000 tahun lebih. 950 ini dari sejak diutus sampai terjadi banjir itu 950 tahun. Panjangnya luar biasa Bapak dan Ibu. Tapi cocok lah 950 tahun, belum banyak makan Ajinomoto. Jadi belum banyak macam-macam makan penyedap-penyedap. Jadi badan ini kuat. Kita ini semua kalau sempat dikasih Allah kita umur 950, saya yakin Bapak dan Ibu tak mau. Bapak dan Ibu pasti pernah ya, sampai yang ada di Facebook atau YouTube, ada manusia sekarang yang umurnya 200 tahun. Ada Pak? Ada sekarang kalau nggak salah orang Cina.
Dia umurnya 200 tahun masih hidup sekarang. Cuma yang dia bisa cuma terletak begini aja. Nanti datang orang ditarik orang tangannya. Kita memang tak sanggup lah sekarang. Badan kita ini tak sanggup hidup 90. Baru 60 udah sakit pinggang. 40 udah sakit kaki. Bersakitan. Kalau sempatlah kita dikasih umur 950, saya yakin bapak menolak. Apalah artinya 800 tahun terletak aja begini. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ini masalah banjir nanti minggu depan kita bicarakan. Nah, ini masih mukaddimah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dia umur dia itu 950 berdakwah kepada kaumnya. Kita ambil pendapat Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40, udah 990. Setelah banjir itu lebih Nuh, jadi 1000 lewat umur Nabi Nuh alaihi salam. Makanya wajar dulu kalau 1000 banyak cucu, Anas bin Malik aja dikasih Allah dia umur yang panjang, ya enggak panjang, ya masih apalah, masih tidak pala sampai 200 tahun, masih 100-an. Itu ketika beliau wafat, anak dan cucunya jumlahnya 100. Maka Nabi Nuh ini Allahu alam beritanya berapa anaknya, Allahu alam. Kemudian yang kelima, surah Al-Hadid ayat 26. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwah wal kitaba faminhum muhtadun wa katsirun minhum fasiqun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka fasik. Yang terakhir itu Quran surah Nuh ayat 1. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran itu ada surah yang namanya khusus disebut dengan surah Nuh. Inilah pasti Al-Quran itu kan untuk kita. Jadi artinya kisah perjalanan dakwah Nabi Nuh ini perlu menjadi renungan untuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia dijadikan nama surah yang khusus. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah 6 ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam itu adalah seorang nabi dan rasul. Kenapa kita bahas ini? Karena sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, di dalam Al-Quran ada orang-orang yang disepakati kenabiannya, ada yang tapi ada juga yang diikhtilafkan. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan hakim atau wali-wali Allah. Dan Nabi Nuh alaihissalam dengan jelas beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Ibrahim berdakwah selama 950 tahun itu, bagaimana suasana dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Lihat surah Hud ayat 40. Wa ma amana ma'ahu illa qalila. Tidak beriman bersamanya kecuali sedikit. Jadi cuma sedikit yang beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Dibandingkan dengan jumlah yang mengingkari, dakwah Nabi Nuh itu sedikit pengikutnya Bapak dan Ibu. Sedikit. Kenapa? Apa penyebabnya dakwah Nabi Nuh ini ditolak? Mengapa mereka menolak dakwah Nabi Nuh? Itu dijawab, ada jawabannya dalam Al-Quran. Nabi Nuh hanya seorang manusia biasa, dan mengingkari kelayakan Nabi Nuh sebagai Rasul dilihat dari segi harta, kemegahan dan lainnya. Jadi ada 2 faktor utama kenapa mereka menolak dakwah Nabi Nuh. Pertama, mereka menganggap Nabi Nuh ini manusia biasa. Lebih hebat patung-patung orang itu lagi. Allah, Nabi Nuh, kau ini manusia biasa kayak kami.
Tapi cerita mukjizat kita tidak temukan Bapak dan Ibu ya, tentang mukjizat Nabi Nuh, kecuali nanti ada cerita pembuatan kapal itu. Itu pun apakah masuk dalam mukjizat, itu pun nanti dalam khilaf kalangan ulama. Jadi memang tidak banyak diceritakan. Maka orang itu mengatakan, Allah Nabi Nuh, kau sama kayak kami, manusia biasa. Nah, itulah salah satu. Kenapa? Padahal setiap nabi pasti dikuatkan dengan mukjizat. Pastinya ada mukjizat Nabi Nuh. Tapi mereka memang menolak. Yang kedua adalah Nabi Nuh ini mereka anggap tidak layak menjadi nabi. Bagaimana mungkin orang yang mengajak kami menuju kebahagiaan akhirat, tapi di dunia dia miskin, hidupnya itu tidak mewah. Jadi yang didakwahi ini kan orang-orang kaya, pembesar-pembesar. Tiba-tiba Nabi Nuh, ini orang biasa kok jadi rasul mendakwahi kami. Kami nanti masuk ke agamanya, dia pula jadi bos kami. Makanya Imam Ghazali mengatakan, an-nasihatu sahlah. Nasihat itu mudah, tapi yang sulit adalah menerima nasihat. Menerima nasihat ini berat kali Bapak dan Ibu. Kadang yang memberi nasihat lebih mudah, payah, yang tua payah nerima. Kadang yang memberi nasihat ini bawahan, pas pula yang khotibnya bawahan, yang bosnya di situ payah juga menerima. Dan ini Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 24, maka pemuka-pemuka orang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Mereka bilang, oh Nabi Nuh ini nampaknya pengen jadi orang besar, tapi hartanya nggak ada. Tapi supaya jadi orang besar ngaku sebagai nabi. Dan kalau Allah menghendaki, tentu dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Seharusnya yang turun ini malaikat ini. Dulu kami, kakek-kakek kami, ayah-ayah kami nggak ada yang kayak begini-begini. Mengajak kami menyembah Tuhan, mengajak kami beriman kepada Rasul. Nah, kami yakin dengan apa yang kami lakukan selama ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah dua faktor utama yang menyebabkan dakwah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ditolak. Pertama, dia dianggap manusia biasa, dan yang kedua, dia dianggap pengen mengejar popularitas. Dia miskin, jadi supaya derajatnya tinggi, supaya derajatnya tinggi di tengah-tengah kaumnya itu, maka dia mengaku menjadi nabi. Kalau udah menjadi nabi, dialah menjadi pemimpin kaum itu, maka mereka akan menjadi anak buah lah. Nah, jadi mereka tidak mau kehilangan martabat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, maka banyaklah yang menolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini sedikit kisah dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang ada di dalam Al-Quran dan beberapa penjelasan ulama. InsyaAllah karena waktu pun tak cukup kita, InsyaAllah minggu depan baru kita bahas tentang atau kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh dan apa yang terjadi setelah itu nanti. InsyaAllah kita bahas minggu yang akan datang. Ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa ada waktu kita sekitar 3 menit. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, kami persilahkan.